Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awis Hakim, NIM 60700119021 kelas A. Saya akan menjelaskan tentang Net Present Value atau NPV. NPV adalah selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang akan masuk dengan nilai sekarang dari arus kas yang akan keluar, yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Kemudian sederhananya, Net Present Value atau NPV ini merupakan perkiraan arus kas yang telah menyesuaikan dengan arus kas pada saat ini. Adapun fungsi dari Net Present Value atau NPV antara lain untuk mengukur kemampuan dan peluang sebuah perusahaan dalam mengolah investasi dalam beberapa tahun mendatang. Kemudian dapat membantu perusahaan untuk mengetahui kemampuan investasi yang sedang mereka kelola dan dapat membantu pihak perusahaan untuk dapat mengaplikasikan pengolahan anggaran yang efektif dan dalam menjalankan suatu usaha. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mesohra dari jurusan Ilmu Peternakan kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 komponen dalam PPN. Yang pertama yaitu arus kas tahunan. Untuk menghitung arus kas tahunan bersih yaitu dengan cara menambahkan arus kas yang masuk dari pendapatan dan komponen lainnya dari biaya investasi awal. Kemudian mengurangi biaya kemudian dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan. Arus kas yang diperoleh harus bernilai positif, sedangkan arus kas yang dikeluarkan harus bernilai negatif. Jika arus kas yang diharapkan melebihi arus kas keluar, artinya perusahaan kita memiliki arus kas yang bersih. Yang kedua yaitu suku bunga. Suku bunga adalah biaya modal atau pengembalian yang dapat diperoleh dengan cara investasi alternatif. Suku bunga dapat diturunkan dengan membandingkan investasi atau proyek alternatif dengan biaya awal serupa. Yang ketiga, jangka waktu. Komponen ini merupakan interval di mana arus kas yang diinvestasikan ke dalam proyek baru. Jangka waktu yang dimaksudkan di sini itu adalah lamanya yang dibutuhkan untuk kembalinya semua modal, baik itu modal investasi awal maupun modal variabel tahunan. Baiklah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suculandari, NIM 67001190018. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus Net Present Value. Di sini diketahui bahwa suatu proyek membutuhkan investasi awal sebesar Rp451.750.000 yang diharapkan mampu menghasilkan keuntungan sebesar 100 juta per tahun selama 6 tahun. Nah, di sini diketahui bahwa tingkat diskontonya itu sebesar 5% atau 0,05. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai dari Net Present Value atau NPV-nya. Di mana untuk mencari nilai NPV, rumus yang digunakan yaitu NPV sama dengan arus kas per 1 tambah I pangkat T dikurang dengan investasi awal. Nah, di sini sudah tertera sebuah tabel yang menyajikan data bahwasanya untuk investasi awal sebesar Rp451.750.000 dengan tingkat diskonto sebesar 5%. Di mana pada tahun pertama dihasilkan nilai NPV yaitu Rp90.238.095. Kemudian untuk tahun kedua diketahui yaitu sebesar Rp90.702.948. Kemudian untuk tahun ketiga sebesar Rp86.383.760.
Kemudian pada tahun keempat sebesar 82.270.247. Kemudian pada tahun kelima sebesar 78.352.617, dan pada tahun keenam sebesar 74.621.540. Sehingga dihasilkan nilai net present value yaitu sebesar Rp55.819.207, yang mana nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai NPV dari proyek tersebut bernilai positif dan kemungkinan besar akan menguntungkan, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya proyek ini layak untuk dijalankan dengan target waktu selama 6 tahun untuk mengembalikan investasi awalnya. Nah, pada intinya, jika nilai NPV lebih besar daripada 0, maka investasi yang akan dijalankan diproyeksikan akan mendatangkan keuntungan bagi sebuah perusahaan, sehingga proyek tersebut direkomendasikan untuk dijalankan. Namun apabila nilai NPV sama dengan 0, maka investasi yang akan dijalankan tidak mendatangkan keuntungan dan tidak juga mendatangkan kerugian bagi perusahaan, sehingga perlu didiskusikan lebih lanjut mengenai keuntungan lain yang akan didapatkan apabila investasi ini tetap dijalankan. Sedangkan jika nilai NPV lebih kecil daripada 0 atau bernilai negatif, maka investasi yang akan dijalankan sudah pasti mendatangkan kerugian, sehingga proyek tersebut layak atau direkomendasikan untuk dibatalkan atau tidak dijalankan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.